Assalamualaikum. Halo semuanya, saya kali ini ada di Tumbang Samba. Dan tempatnya adalah di Samba Bakumpai. Kita lihat bersama-sama. Dan sekarang ini Samba Bakumpai sedang mengalami kebanjiran. Kebanjiran ini hampir sudah sepekan ini, beberapa hari kering dan dalam lagi. Kering dan dalam lagi. Ya, airnya sangat dalam, guys. Dan jalan-jalan sudah mulai tergenang air. Dari rumah-rumah yang sudah tenggelam, di depan ini juga, depan Masjid Samba Bakumpai yang sudah tergenang, halaman masjid ini sudah semuanya hampir dipenuhi air. Jadi air naik begitu cepat sekali dan sangat deras. Dan semoga air ini tidak terlalu tinggi dan cepat surut begitu ya guys. Tapi kayaknya ini air semakin naik dan semakin tinggi. Ini kita lihat untuk penyeberangan di peri-peri ini sudah ditutup karena air sudah sangat dalam sekali dan tidak memungkinkan untuk kendaraan ataupun berjalan kaki untuk menyeberang lagi karena di sini dataran sangat rendah. Nah, untuk semua piri yang ada di sini cuman ada satu piri yang masih buka, yang masih bisa beroperasi untuk penyeberangan di Tumbang Samba. Yaitu piri ini tergolong piri yang sangat besar dan jalan pun sangat tenggelam sekali. Tapi masih bisa untuk dilewatin yang mau menyeberang. Mungkin ada keperluan yang sangat penting untuk penyeberangan begini guys. Jadi untuk yang tidak berkepentingan lebih baik standby aja dulu di rumah, tidak perlu kemana-mana. Dan persiapkan dari sekarang evakuasi kebanjiran agar tidak terlalu repot saat banjir datang. Begitu guys. Ya, seperti inilah untuk situasi dan kondisi di tengah sungai Tumbang Samba ini, yang mana airnya cukup deras. Air mengalir sangat kencang sekali guys. Lihat, kita bisa lihat bersama-sama di sini sudah deras dan beberapa rumah sudah banyak sekali yang tertimpa kebanjiran. Dan untuk penyeberangan peri ini lumayan agak berat karena sedikit melawan arus agar bisa untuk menyeberang. Dan di sini peri yang beroperasi hanya satu buah. Jadi untuk yang lainnya tidak bisa dioperasikan. Dan untuk sepeda motor bisa untuk diseberangkan, sementara untuk mobil di stop dulu karena tidak bisa untuk jalan karena jalannya tenggelam seperti ini guys. Lihat, untuk kendaraan yang mau turun perlu berhati-hati karena tanjakan ataupun turunannya lumayan sedikit curam. Jadi harus waspada kalau tidak ingin terjatuh ke dalam air. Ini sangat dalam sekali. Dan kita lihat ini untuk penurunan sepeda motor sedikit agak ngeri-ngeri gimana gitu. Jadi turunannya agak seperti ini ya. Jadi jalannya cuma sekitar 1 meter kurang lebih. Jadi si kiri si kanannya ini air semua. Jadi kalau kita kepleset sedikit aja ataupun oleng maka akan kecebur langsung bluk gitu. Nah, ini dia. Pelan-pelan, Bu. Ya, jadi untuk menurun sedikit lebih sulit dan sangat susah sekali untuk turunan. Beda dengan kalau kita naik seperti ini. Jadi naik lebih sedikit lebih gampang daripada turun. Kenapa jadi lebih gampang ya? Kita lebih mudah untuk mengendalikannya. Ya guys, jadi kita mau menyeberang lagi ini.
Setelah kita isi semua penumpangnya, ini bunga-bunganya sangat cantik guys. Ada yang berminat dengan lidah buaya atau yang lain, apalagi yang ini bunga anggrek. Wih, warnanya guys mantap. Ini bunga anggrek, ada yang kepengen nggak? Ya guys, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Nah, jadi kita menyeberang lagi dan sampai lagi ke sini. Dan kita lihat air ternyata makin naik. Dari tadi sedikit surut dan ini ternyata lebih tinggi dari waktu kita penyeberangan tadi. Jadi untuk kendaraan sendiri sudah sedikit susah untuk di bawah, jadi harus menggunakan perahu kecil lagi untuk menyeberangkan kendaraannya, apalagi menuju ke Piri ini. Jadi di jalan sana sedikit ada jalan yang kebanjiran juga itu. Nah, untuk kendaraan yang tinggi-tinggi masih bisa dijalankan, dan untuk kendaraan yang sedikit rendah ternyata nggak bisa lagi di bawah, jadi harus menggunakan perahu kecil seperti ini atau kelotok kecil. Jadi perahunya ini bisa dimuat kendaraan 2 buah. Jadi kita akan dikenakan lagi tarif untuk transportnya. Belum lagi kita membayar ke Piri, jadi harus 2 kali bayar guys, begitu. Tapi nggak masalah, yang penting kita bisa menyeberang sampai tujuan yang kita inginkan, gitu kan guys. Daripada nggak bisa jalan gimana ya. Mantap, ini perahunya ada 2 buah, jadi bisa satu perahu bisa dimuat ada 2. Yang nggak berani bawa motor dengan kedalaman yang sudah tidak stabil lagi untuk bawa motor, bisa melayang-layang. Jadi jaraknya dari sini ke sana itu sebenarnya tidak terlalu jauh, tapi kalau sudah banjir kayak gini nggak bisa dikomprimasi lagi, bisa masukkan air motornya, begitu kan? Betul. Dan bagaimana kalau kita mau naik ke Piri? Ya kita harus angkat sepeda motornya dengan beramai-ramai ke perahu ini. Jadi perahu ini cukup bisa membawanya cuma 2 buah sepeda motor, dan sambil dipegang sambil didorong menuju Piri, begitu ya. Beginilah usaha bapak-bapak untuk menyeberangkan sepeda motor untuk mengangkut ke Piri, untuk menyeberangi Tumbang Samba yang lagi dilanda banjir. Iya, tetap semangat bapak untuk mendorongnya. Jadi kalau hujan yang lebat di atas sana akan mengalami kebanjiran. Jadi untuk kebanjiran ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, mau musim kemarau ataupun tidak. Kalau hujannya sudah tinggi, maka otomatis Tumbang Samba ini sepertinya sudah berlangganan setiap tahunnya akan dilanda kebanjiran. Entah apa air atau sudah di atas sana tidak cukup lagi untuk menampung air.
Dan ini airnya semakin dalam. Kalau tadi pagi ini masih sedikit mendingan dan jalan masih bisa kita lewatin. Ini sudah makin dalam, makin banjir aja makin naik. Dan tadi pagi ini masih kering guys, ternyata ini sudah tenggelam semua. Jadi sudah tertutup air, jadi harus berhati-hati agar tidak salah arah. Kalau kita tidak bisa meneliti dengan jelas, maka motor kita akan kecebur, karena di bagian samping jalan ini lumayan dalam. Motor berjalan di atas air. Wih, lumayan guys. Airnya benar sudah menenggelamkan jalan ini, dan hari semakin mendung. Ini gerimis lagi, dan aspal sudah tidak terlihat lagi untuk sebagian di sini, dan airnya lumayan deras. Jadi kendaraan berjalan di atas air, bukan berjalan di atas aspal lagi. Jadi untuk dataran di sini memang tergolong rendah daripada jalan yang lain, dan rumah-rumah ini sudah mulai tergenang air. Yang tadinya sedikit masih bisa dijalani, ini sudah tidak bisa lagi untuk ditempatin karena air sangat tinggi sekali. Satu minggu lebih nih banjir nih. 1 minggu lebih. Hari Jumat yang dulu tuh sudah tenggelam. Sudah berapa kali tinggal? Perasaan ini kemarin kering lah. Kering sebentar aja. Dalam lagi. Ini kering kemarin pagi. Ini baru lagi. deras lagi daripada yang kemarin lah nih. Iya. Tapi mana bantuannya dari provinsi tidak ada, dari kabupaten tidak ada. 10 kecamatan ini dari 10 kabupaten Katingan Yang tenggelam ini. yang terdampak. Ya, masalah badannya aja. Iya. Ya guys, jadi seperti inilah situasi dan kondisi di Tumbang Samba saat ini. Semoga air cepat surut dan warga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oke, sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.